innaka la ala hulukin azim. Engkau adalah manusia yang memiliki akhlak yang mulia. Oh, ini orang gak punya keturunan, karena anak-anak Rasulullah kan wafat semua ketika masih hidup. Rasul punya anak 11, semuanya wafat, semuanya dikuburkan oleh tangannya Rasulullah, kecuali satu, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. 6 bulan setelah Rasulullah wafat baru beliau wafat. Orang yang mengatakan abtar, Allah mengatakan inna sani'aka huwal abtar. Begitu pula Abah, Pak. Yang gak senang Abah banyak, bukan perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapatan. Undangannya buka Abah semua, dikit-dikit Abah, dikit-dikit Abah. Yang gak senang banyak, yang ngomongin jelek banyak. Gurunya Abah gak mau pusing, biarkan mereka mencaci makiku, biarkan mereka menghinaku, yang penting guruku cinta kepadaku. Abah ngomong sama sekretaris Suryalaya, Abah bangga dengan akhlaknya Aos. Abah bangga dengan akhlaknya Aos, sama perkataan Allah kepada Rasulullah, innaka la ala khuluqin azim. Orang mengatakan macam-macam, Abah diam. Abah yang ngomong langsung, Abah si Aos tergantung Abah. Mau ngapain aja pasti bilang sama Abah, kecuali ke kamar mandi. Ya Allah, akhlaknya luar biasa. Terakhir, bagaimana Al-Hallaj, lihat nih kisah Al-Hallaj, dibenci orang, dihinakan. Sebelumnya Syekh Abdul Qadir, Pak, yang kita baca karomahnya, ada perjalanan beliau yang sangat luar biasa. Umur 18 tahun beliau meninggalkan Persia, karena beliau bukan orang Baghdad, Pak. Beliau meninggalkan Persia, Iran, sekarang Iran, Jilan itu di Iran sekarang. Selama 30 tahun beliau belajar, ngaji, tirakat. Tidak ada orang memujinya, tidak ada orang membantunya, dan beliau memantangkan dirinya. Beliau pantang beliau pantang meminta pertolongan, meminta bantuan kepada orang lain. Inilah yang diajarkan oleh guru agung kita, pantang meminta pertolongan kepada orang lain. Akhirnya Allah kasih ujian, Pak. Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ahli hadis yang punya kitab At-Tahzibut Tahzib, yang punya kitab Fathul Bari, sarahnya Sahih Bukhari, meriwayatkan ketika tirakatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak meminta siapapun, minta pertolongan dengan siapapun. Akhirnya Allah kasih ujian, beberapa hari tidak pernah makan, nggak ketemu makanan, karena pantangan untuk minta. Yang masuk ke perutnya cuma minuman, sampai kondisinya halusinasi. Itu si Abdul Qadir tuh, Pak. Makanya jangan lihat si Abdul Qadir sekarang enak banget ya, perjalanannya pahit luar biasa. Sampai beliau kalau ngeliat orang makan mulutnya mangap, sampai seperti itu perjalanan Syekh Abdul Qadir Setelah itu Allah berikan yang hal yang luar biasa, siap dihina, siap direndahkan oleh orang. Begitu pula Al-Hallaj, ketika beliau diadili, Pak. Al-Hallaj itu sama seperti Syekh Siti Jenar, ucapannya Ingsun Allah.
Al-Hallaj itu ngomongnya begini, Pak. Kenapa? Sopaul qalbi, udah hatinya nggak ada siapa-siapa kecuali Allah. Yang tadi jelaskan mazkur, orang yang disebut namanya oleh Allah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan puncaknya orang yang berzikir, dia mendengar zikirnya Allah menyebut namanya. Itu Ibnul Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah. Saya ketika membaca, Masya Allah, termasuk berani. Kalau Syekh Abdul Qadir, puncak zikir itu merasa bersama dengan Allah tanpa menjelaskan kondisinya. Syekh Abdul Qadir, Pak, artinya ya udah ntar rasain sendiri dah. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan orang puncak zikir, maka yang didengar Allah menyebut namanya, maka bacaannya kadang-kadang ngaco. Bacaannya ngaco, gerakan badannya ngaco. Kenapa? Saking nikmatnya mendengar suara Allah memanggil namanya. Maka Al-Hallaj pun begitu merasakan, disebut namanya oleh Allah, bersama dengan Allah, zikirnya sudah sampai ke sana. Ketika akan dieksekusi, syair yang beliau katakan, bukan syair perkataan, kafartu bidinillahi wal kufru wajibun alayya wa indal muslimina haramun uqtuluni ya ayyuhas siqati fa inna fil qatli hayatun wa fi mamati hayatun wa fi hayati mamatun. Kafartu bidinillah, aku kufur dengan agama Tuhanku Allah. Wal kufru wajibun alayya, kekufuran bagiku sesuatu yang wajib. Wa indal muslimina haramun, tapi bagi orang muslim itu perbuatan yang haram. Kufur. Syekh Ali Jum'ah menafsirkan perkataannya, beliau ingin namanya dijelekkan oleh manusia. Biarkan orang menghina dia, merendahkan dia, yang penting Allah memujinya. Kafartu di sini adalah ketidakmampuanku menjalankan segala perintahmu. Kufur maknaku adalah aku tidak mampu, maka wajib bagiku mengakuinya. Tapi kufur bagi orang muslim adalah mengingkari ajaran Allah. Beda maknanya. Uqtuluni, bunuhlah aku, silakan bunuh aku, hai orang-orang yang percaya kepadaku. Wa fil qatli hayatun, karena dalam pembunuhanku ini aku menemukan kehidupan yang hakiki. Wa fi mamati hayatun wa fi hayati mamatun, dalam kehidupan ada kematian, dalam kematian ada kehidupan. Dibunuh, hukuman mati, keluar darahnya, dan menuliskan kalimat la ilaha. Alhamdulillah, kita bersama dengan ahli la ilaha illallah. Terima kasih, mohon maaf warahmatullahi wabarakatuh.